Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah hadir semua ini. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Oh ya. Kita berdoa dulu sebelum mulai. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, kita absen dulu. Ibu absen dulu. Yang pertama, Mbak Anida hadir. Hadir, Bu. Ya. Mbak Elsa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks ceramah. Nah, bentar ya, Ibu share screen dulu. Apa sudah terlihat? Ini salindianya. Sudah, Bu. Ya. Nah, teks ceramah. Mungkin anak-anak semua pasti tahu kan ya, teks ceramah itu apa? Pasti pernah dengarkan ceramah. Coba ayo Mbak Anida, apa teks ceramah itu? Ceramah aja deh, ceramah. Berbicara di tempat umum. Ya. Kalau Mbak Elsa tahu? Coba sebutkan. Ceramah adalah berbicara di depan orang banyak, kadang isi nasihat atau perintah. Nah, itu tadi beberapa paparan yang bisa diberikan oleh teman-teman semua ya, mengenai ceramah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian teks ceramah. Nah, teks ceramah ini itu seperti pidato, tetapi tujuannya untuk menerangkan atau menyiarkan nasihat dan petunjuk-petunjuk berkaitan dengan ajaran agama. Jadi umumnya itu kalau ceramah itu pasti menerangkan tentang ajaran agama atau berupa nasihat. Nah, jadi beda ya sama pidato. Kalau pidato biasanya itu kayak resmi banget, tapi kalau ceramah itu lebih ke apa ya, nggak harus ceramah di depan umum ya, kadang ceramah di depan teman juga bisa kan ya. Nah, jadi udah paham kan ya pengertian teks ceramah? Sekarang lanjut tujuan teks ceramah. Tujuan teks ceramah itu ada beberapa ini ya, ada informatif, ada persuasif, ada argumentatif, deskriptif, rekreatif, dan naratif. Nah, kita bahas satu-satu. Informatif atau instruktif ini apa? Maksudnya itu tujuan teks ceramah berupa informatif, yaitu memberikan informasi atau instruksi. Jadi isi dari ceramah itu memberikan informasi tentang ilmu apapun, nasihat. Nah, itu berupa informasi seperti pengetahuan yang dimiliki oleh sang penceramah. Yang kedua itu persuasif. Jadi sang penceramahnya itu mengajak dengan menyampaikan ceramahnya itu mengajak suatu, misal mengajak untuk saling tolong menolong, untuk saling rukun. Nah, jadi ada perbedaannya antara yang tujuan informatif dan persuasif dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan teks argumentatif, jadi memberikan argumen. Jadi penceramah juga bisa berceramah di depan umum dengan memberikan argumentasinya. Tapi juga harus dilandasi dengan bukti-bukti yang kuat, dengan ilmu yang benar, dan juga tidak boleh asal dalam menyampaikan argumen. Karena argumen ini tuh suatu hal yang mungkin dari pemikirannya sendiri. Tetapi
apabila dilandasi dengan ilmu, argumen itu bisa menjadi landasan untuk isi yang bisa disampaikan oleh para pendengar. Jadi isi argumen itu juga bisa didapat oleh bisa ditangkap maksudnya oleh para pendengar. Selanjutnya deskriptif. Deskriptif itu menggambarkan sesuatu. Misal ceramah itu isinya menggambarkan, jadi menggambarkan misal surga, misal neraka gitu. Bisa digambarkan untuk bahan ceramah. Jadi tujuannya juga bisa menggambarkan suatu hal, tapi isinya masih dalam konteks ceramah. Tapi juga harus tadi ya, tidak boleh asal menggambarkan, tetapi tetap harus dilandasi dengan ilmu. Maka dari itu, penceramah tidak asal dalam berbicara. Selanjutnya rekreatif. Rekreatif itu biasanya hiburan. Jadi di sela-sela ceramah itu biasanya ada sedikit menghibur ya, biar para pendengar juga tidak ngantuk, tidak bosan. Jadi bisa ditambah dengan adanya tujuan teks ceramah ini dengan rekreatif, menghibur. Terus yang terakhir yaitu naratif. Naratif itu apa? Naratif itu seperti cerita. Seperti cerita Nabi, cerita sahabat Rasul juga sama. Sama-sama menyampaikan ceramah, tapi berupa naratif. Selanjutnya, ciri-ciri teks ceramah. Nah, sebelum kita bisa membuat teks ceramah, kita bisa menyampaikan ceramah, kita juga harus tahu dulu ciri-ciri teks ceramah itu apa aja. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama memiliki struktur yang lengkap. Strukturnya itu terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi seperti biasa ya, pasti ada pendahuluannya, ada isinya, ada penutupnya. Selanjutnya ada keterampilan, teks ceramah ini merupakan keterampilan berbahasa satu arah. Maksudnya satu arah itu gimana? Satu arah itu bukan dialog, tapi yang berbicara cuma satu dan yang lainnya mendengarkan. Itu namanya satu arah. Dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar klasikal, jadi lebih klasik gitu ya, lebih modern biasanya. Enggak kayak pidato ya, resmi gitu. Pembicara berdiri di depan orang banyak untuk menyampaikan materi, sementara pendengar hanya menyimak saja. Nah, ini yang tadi disebut keterampilan berbahasa satu arah. Jadi, pembicara itu berbicara di depan banyak orang, dan orang-orang yang mendengarkan itu hanya menyimak saja, mendengarkan si penceramah. Selanjutnya, isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Ya, isi ceramah harus objektif, harus sesuai dengan yang benar ya, nggak asal menyampaikan, terus jelas dan juga itu adalah suatu hal yang bisa dipercaya pastinya. Selanjutnya, isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Biasanya apa yang disampaikan itu juga bisa menimbulkan kontroversi ya di masyarakat. Maka dari itu kita benar-benar harus punya ilmunya dulu sebelum berceramah gitu. Apalagi berceramah di depan banyak masyarakat gitu ya. Selanjutnya bahasa yang digunakan penceramah itu mudah dipahami pendengar. Ya harus, karena sebagai penceramah itu juga harus memiliki ciri-ciri pembicara yang ideal ya. Karena penceramah itu enggak hanya menyampaikan, tapi juga bisa menyampaikan isinya, tapi juga bisa caranya menyampaikan. Jadi harus bisa mudah dipahami oleh pendengar. Nah, yang terakhir ini apa? Bahasa yang digunakan penceramah harus santun dan rendah hati pastinya ya, karena sebagai penceramah harus bisa dijadikan tolak ukur agar isinya juga bisa dipercaya. Jadi penyampaiannya pun harus santun dan rendah hati pastinya, nggak boleh kasar atau membuat orang-orang tuh mikir yang nggak baik. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis ceramah. Jenis ceramah ini ada dua ya, ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum itu apa? Ceramah umum itu umum, jadi semua yang mendengarkan itu adalah dari kalangan umum, bisa semua usia bisa mendengarkan. Dan ini biasanya di tempat umum juga ceramah umum ini, jadinya tidak ada batasan apapun.
Kalau ceramah khususnya apa? Ceramah khusus itu biasanya ada topik-topik tertentu dalam ceramahnya. Misal kita ceramah kepada teman itu juga termasuk ceramah khusus. Tapi kalau ceramah yang Isra Mi'raj itu bahasanya Isra Mi'raj, nah itu juga ceramah khusus termasuk karena itu khusus acara Isra Mi'raj gitu. Jadi harus paham ya, ceramah umum itu biasanya umum, tidak ada batasan usia atau batasan topik. Selanjutnya unsur-unsur ceramah. Nah, unsur-unsur ceramah ini pasti kan terdapat apa saja di dalam ceramah itu harus ada apa aja, harus ada ini. Penceramah. Nah, penceramah itu orang yang menyampaikan isi ceramah, menyampaikan teks ceramahnya itu namanya penceramah. Ya. Yang kedua pendengar. Pendengar itu adalah audiensnya, siapapun yang mendengar itu namanya pendengar. Yang ketiga materi yang disampaikan. Nah, ini materi itu ya teks ceramahnya. Nah, teks ceramah ini isinya tadi yang harus memenuhi struktur tadi ya. Ada struktur pendahuluan, isi, penutup. Terus isinya juga harus bagus karena biasanya materi ini harus disampaikan oleh penceramah tadi dengan materi yang biasanya sudah khusus, udah pokok gitu. Jadi udah dibuat sebaik-baiknya pastinya dalam bentuk teks ceramah. Yang selanjutnya metode ceramah. Metode ceramah itu biasanya jadi penceramah itu bisa menggunakan metode yang bermacam-macam seperti itu membaca teks atau mungkin yang membawa catatan-catatan kecil atau sama sekali tidak membaca teks. Nah, itu metode-metode ceramah. Jadi ada yang sama sekali tidak membawa teks, ada yang membaca teks dan juga ada yang membawa catatan kecil atau namanya impromptu. Nah, itu tadi metode ceramah. Media ceramah, biasanya media ceramah itu ya biasanya layar gitu ya untuk menampilkan poin-poinnya, tapi bisa berupa yang lain juga sih ya, bisa berupa teksnya tadi juga bisa termasuk media ceramah. Lanjut, struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah ini tadi ya, pendahuluan, isi ceramah, penutup. Pendahuluan itu biasanya ya berupa salam pembuka, terus selawat, puji syukur pada Allah, dan juga pengantar untuk membicarakan mengenai topik isi ceramah. Nah, jadi pendahuluan itu ya buat basa-basi ya, biasa ya, salam pembuka, assalamualaikum, segala puji bagi Allah, salawat untuk Nabi, dan juga pengantar menuju isi ceramah. Dan juga isi ceramah ini adalah pokok bahasanya. Jadi topiknya apa itu di isi ceramah ini harus jelas, benar-benar jelas, dan juga biasanya isi ceramah ini disertai seperti dalil-dalil ya. Kebanyakan kalau tentang agama pasti ada dalil-dalilnya di dalam isi ceramah. Nah, ini harus jelas isinya karena ini memang pokok bahasan dari ceramah. Yang ketiga yaitu penutup. Penutup ini yaitu sekedar membacakan kesimpulan dari ceramah dan juga penutup. Assalamualaikum gitu. Atau mungkin doa penutup juga biasanya dikasih ya di bagian penutup ini. Nah, kita beralih ke kaidah atau ciri kebahasaan teks ceramah. Kaidah ciri kebahasaan. Jadi ciri-ciri bahasa di teks ceramah itu seperti apa gitu kan. Nah, ternyata ini yang pertama menggunakan kalimat simpleks atau tunggal dan kompleks atau majmuk ya. Kalian tahu kan ya kalimat simpleks itu ya SPOK gitu. Kalau tunggal ya SPO, cuma SPO ya kalau tunggal ya. Kalau kompleks ya SPOK ditambah nanti masih konjungsi-konjungsi gitu. Itu namanya kompleks. Tapi kalau simpleks cuma yang simple. Cuman subjek, predikat, objek. Yang kedua, menggunakan kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, menyayangkan, atau apa. Biasanya ini terdapat juga di dalam teks ceramah.
Yang ketiga, kalimatnya bersifat deklaratif dan imperatif atau persuasif atau ajakan. Biasanya itu mendeklarasikan sesuatu, mengajak, dan juga imperatif gitu ya, menyuruh, mengajak, mendeklaratifkan, dan juga memerintah untuk taat kepada Allah, bisa gitu ya. Terus yang keempat, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat satu dengan yang lainnya, ya kan? Pastinya harus menunjukkan hubungan argumentasi. Nah, pasti sebab akibat. Ini sebabnya kenapa, akibatnya apa, itu pasti ada. Terus yang kelima, menggunakan kata-kata teknis, peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas penceramah. Nah, pasti ada banyak istilah ya di teks ceramah itu, apalagi kalau membahas tentang agama Islam pasti juga terdapat beberapa istilah. Yang terakhir, menggunakan kata sapaan orang kedua atau ketiga yang sesuai dengan bahasa adat setempat, santun serta sesuai dengan kondisi atau situasi. Nah, sapaan orang kedua itu ya Anda, orang ketiga ya biasanya nya, atau mungkin orang-orang yang mungkin kami, kita, itu orang ketiga. Sudah paham ya semuanya di dalam struktur teks ceramah dan juga kaidah kebahasaannya. Selanjutnya, kita menuju ke contoh teks ceramah. Nah, ini ada pembuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada Alhamdulillah wa syukurillah, doa pembuka, dan juga puji syukur, sholawat, dan ini. Nah, ini yang dimaksud dengan pengantar topik ceramah. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan ceramah singkat yang berjudul Sabar dan Keutamaannya. Nah ini termasuk apa? Ini termasuk pembukaan. Nah, jadi kita harus menganalisis mana pembukaannya. Oh, sampai ini gitu. Nah ini udah masuk ke isi karena udah ada nih dalil Al-Qur'an menjelaskan ini panjang lebar seperti ini. Ini namanya isi dari ceramah ini. Lengkap. Harus ada dalilnya yang menjelaskan. Tadi pembuka itu salam sampai pengantar, kalau isi itu mulai bahasan dan juga dalil-dalilnya. Dan yang terakhir ini. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini biasa kan disebutkan bahwasanya sudah ingin mengakhiri ceramah. Nah ini yang namanya penutup. Seperti itu. Nah, mungkin materinya ini saja ya. Nah, sekarang kita bakal berlanjut ke tugas. Nah, besok buat teks ceramah ya, dan nanti teks ceramahnya itu dibuat video. Setelah dibuat video, nanti diunggah di sosial media. Nanti linknya dikirimkan saya, terus saya nilai. Teks ceramahnya juga dikumpulkan besok, paling lambat 1 minggu ya. Nah, mungkin sebelum Ibu akhiri ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya. Apa, Mbak Elsa? Apakah ceramah itu selalu berisi agama? Oh, ya. Sebenarnya kalau ceramah itu nggak harus agama, bisa nasihat yang lain, tetapi biasanya kalau ceramah itu kan menggunakan kayak dalil gitu kan ya. Kalau dalam ceramah itu biasanya tetap sebagian besar itu berisi agama, ajaran agama. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu memberi nasihat kepada temannya, memberikan suatu istilah-istilah sedikit yang nggak menyinggung agama juga bisa itu disebut ceramah. Tapi kalau dalam konteks yang umum besar, misal ada pembicara banyak, terus ada penceramah satu, itu tetap saja isinya biasanya tentang agama, seperti itu. Apakah bisa dipahami pertemuan kali ini?
Udah, Bu. Ya. Ya, mungkin itu saja pertemuan sekarang karena waktunya sudah habis. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.